Rusia serang orang-orang Yahudi, Ukraina kecewa, Israel tak berkutik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertanyakan mengapa Zionis Israel tidak dapat memberi bantuan lebih pada Ukraina, di mana diketahui Israel dan Palestina saat ini juga tengah memanas. Sementara itu, Volodymyr Zelensky mengatakan, "Kami dapat bertanya mengapa kami tidak mendapat bantuan dari saudara kami, di mana kami masih bertempur melawan Rusia." Apakah Israel juga tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia? Demikian pertanyaan Zelensky saat melakukan video call dengan parlemen Israel. Sementara itu, Ukraina dengan keras menolak untuk meletakkan senjata dan menyerahkan kota pelabuhan ke Rusia meskipun kota itu sudah sepenuhnya terkepung oleh Rusia. Tidak ada negosiasi yang dapat dilakukan bagi kami untuk meletakkan senjata dan kami telah memberitahu Rusia bahwa kami tidak akan pernah menyerah, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina. Rusia sebelumnya memberi waktu kepada pasukan Ukraina untuk meletakkan senjata dan menyerah saja. Kami mendesak semua pasukan Ukraina untuk meletakkan senjata dan keluar dari kota ini. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram juga mendesak otoritas di sebuah wilayah Ukraina untuk mempermudah situasi. Kami bisa memutuskan sekarang ataupun nanti, apakah kamu ingin bersama orang-orang atau dengan penjahat, seperti presidenmu itu, ungkapnya. Seperti diketahui, Zelensky adalah keturunan Yahudi dan juga banyak orang-orang Yahudi tinggal di Ukraina. Zelensky juga marah dan geram karena Israel hanya memberikan bantuan yang tidak sangat besar untuk negaranya, di mana Rusia dengan mudah menghancurkan banyak fasilitas dan juga mengalahkan banyak tentara Ukraina. Sementara itu, seperti diketahui, Rusia juga mengecam keras aksi Israel di Palestina. Hubungan kedua negara ini makin memanas setelah Moskow juga mengusir banyak badan Yahudi di Rusia. Israel akui masih ketar-ketir dengan Rusia. Israel tidak belak-belakan membantu Presiden Zelensky yang juga Yahudi. Ternyata banyak faktor yang bikin Zionis ketar-ketir jika belak-belakan mendukung Ukraina. Israel saat ini menghadapi tekanan yang besar berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung cukup lama. Negerinya dituntut untuk memihak Ukraina karena Presiden Volodymyr Zelensky adalah seorang Yahudi. Zelensky merupakan presiden Ukraina pertama berdarah Yahudi. Dia lahir di Kryvyi Rih yang pada masa Kekaisaran Rusia menjadi satu-satunya wilayah yang diizinkan menjadi tempat tinggal etnis Yahudi di Ukraina. Seperti kebanyakan Yahudi Ukraina, masa lalu nenek moyang Zelensky juga diwarnai Holocaust ketika Nazi menyerbu Ukraina. Sejauh ini Israel sebagai negara asal muasal Zelensky masih belum bereaksi terhadap perang Rusia-Ukraina secara terang-terangan. Di kota Tel Aviv, beberapa kali demonstrasi digelar di depan kedutaan besar Rusia. Protes berisi tuntutan agar Rusia segera menghentikan serangan ke Ukraina selalu diteriakkan para demonstran. Kontradiksi Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Negeri Israel dalam sebuah pidato di acara kelulusan perwira pasukan gabungan Israel atau IDF di sebuah wilayah di Israel Selatan pada 24 waktu yang lalu, Perdana Menteri mengatakan rasa simpati atas tragedi yang menimpa Ukraina. Tatanan dunia seperti yang kita tahu saat ini sedang berubah. Dunia sedang tidak stabil dan wilayah kita pun berubah setiap hari. Ini adalah masa-masa yang sulit dan tragis. Hati kami bersama warga Ukraina yang terjebak dalam situasi itu, katanya.
Namun hingga saat ini, seperti diketahui, Israel masih belum terang-terangan untuk mengirimkan banyak bantuan ke saudaranya tersebut. Melangkah hati-hati. Segala jenis bantuan untuk Ukraina yang diberikan Amerika Serikat dan sekutu NATO ditambah sanksi ekonomi terhadap Rusia diyakini tidak akan berpengaruh besar apapun terhadap tindakan negeri beruang merah itu. Itu sudah dibuktikan dengan sanksi Amerika dan sekutunya terhadap Korea Utara dan Kuba yang sudah diberlakukan sejak 1950-an. Namun tidak mengubah apapun, Korea Utara dan Kuba tetap kokoh jaya berdiri dengan ideologi masing-masing. Amerika Serikat sebagai pemimpin tidak berani mengambil risiko Perang Dunia III menghadapi Rusia yang sudah mengancam dengan senjata nuklir. Anggota NATO memang menurunkan pasukan namun tidak diterjunkan ke medan perang di Ukraina. Pasukan NATO hanya ditempatkan di perbatasan masing-masing negara anggota. Bantuan senjata yang dikirim ke Ukraina pun sebenarnya sangat kecil. Semua itu dilakukan karena Ukraina bukan anggota NATO dan tidak akan pernah bisa menjadi anggota NATO. Israel pun mengambil pendekatan yang sangat hati-hati. Mereka mengutuk Rusia namun tidak menandatangani resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat. Bantuan kemanusiaan diberikan namun bukan militer. Ada 5 faktor pemicu keraguan Israel. Israel harus berhati-hati menentukan sikap karena 5 faktor yang berpotensi memberatkan mereka jika salah melangkah. Pertama adalah posisi Rusia sebagai pemasok utama teknologi dan bahan baku nuklir Iran. Jika Israel sampai salah langkah, bukan tidak mungkin keran bantuan nuklir Rusia ke Iran akan diperlebar. Jelas itu membahayakan Israel yang berseteru dengan Iran. Kedua, Rusia merupakan pemasok utama persenjataan ke Suriah, tetangga yang sama sekali tidak akur dengan Israel. Rusia dapat memberi Suriah bantuan sistem anti pesawat paling canggih di dunia S-400 yang jelas bakal membatasi ruang gerak Israel di negara tetangganya itu. Israel tak menginginkan hal tersebut terjadi tentunya. Ketiga, Rusia saat ini adalah kekuatan utama di Timur Tengah, bukan lagi Amerika Serikat. Rusia juga mempunyai pangkalan udara dan laut di Suriah yang menjadi markas utama di Jazirah Arab. Rusia juga sedang berusaha untuk memperluas pengaruh di Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan banyak negara Timur Tengah lainnya. Keempat, di Rusia dan Ukraina terdapat populasi etnis Yahudi yang besar. Kesejahteraan, keamanan, dan juga hubungan mereka dengan Israel sebagai negara leluhur dijaga dengan sangat baik. Mereka diberi kemudahan untuk berimigrasi.